Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Apa kabar yang menonton video ini? Jadi semoga Anda berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, seperti biasa pada kali ini saya akan mereact satu video guys yang bertajuk "Ini Alasan Amerika Takut pada Prabowo, Soekarno, Soeharto dan Muhammad Hatta". Jadi guys, kalau ditingok daripada nama-nama ini guys, ini adalah nama-nama yang legend guys, nama-nama yang begitu besar. Nah, kalau di Indonesia nama ini adalah begitu besar. Jadi, kenapa ini adalah nama-nama ataupun mereka amat takut pada keempat-empat pemimpin ini? Mungkin dorang nih ada sesuatu yang luar biasa guys, ataupun dorang mesti ada satu misi dan visi yang bertentangan dengan Amerika Serikat. Jadi saya pun mau tahu juga guys, apa dorang punya kelebihan dan juga apa perkara yang dorang lakukan sehingga Amerika amat takut kepada keempat-empat pemimpin ini. Ayo kita saksikan video ini guys. Ini daripada channel Peter Pan ya guys. Oke. Oh, kapal helikopter mereka nih. Siapa dibawanya nih? Halo Sobat Pinter Fan, apa kabar hari ini? Halo, kabar baik. Amerika Serikat selalu protektif terhadap orang-orang yang dianggap sebagai ancaman. Banyak hal yang menurut mereka dianggap bisa mengancam perekonomian, politik, dan militer bangsanya. Hal itu dibuktikan dengan beredarnya daftar orang-orang yang ditakuti Amerika Serikat. Di antaranya Adolf Hitler, Che Guevara, Saddam Hussein, Osama bin Laden, dan Woi, nama-nama pemimpin lagi. Islam ini guys, yang ditakuti oleh Amerika nih. Namun, dewasa ini, Amerika Serikat menempatkan Presiden Rusia Vladimir Putin yang dianggap paling berbahaya bagi Amerika Serikat. Putin ya, dia takut. Mereka, rupanya ada beberapa orang Indonesia yang sangat ditakuti oleh Amerika Serikat. Oh guys, nah. Kita dengar guys. Paman Sam itu memiliki alasan tertentu kenapa takut sekali kepada orang-orang Indonesia ini. Siapa saja mereka akan kita bahas di dalam video ini. Sebelum kita bahas, dia takut Sobat beberapa orang Indonesia. Channel ini. Jadi seperti yang saya sebut tadi, kita tengok kenapa dia takut orang-orang nih guys. Oh, latihan tentara apa nih? Oh, diantak. Oh, kuat. 1. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Oh, ini. Insinyur Soekarno memiliki sikap tegas yang membuat gentar dunia. Bahkan Amerika sekalipun cukup takut. Kekhawatiran Amerika Serikat terhadap Presiden pertama Republik Indonesia ini terjadi pada saat Soekarno menolak tawaran Amerika Serikat untuk menjadikan Indonesia bagian dari sekutu Amerika dan lebih memilih mendirikan non-blok. Soekarno mendirikan kelompok non-blok yang berada di tengah dominasi Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dan hal ini yang menjadikan Soekarno masuk pada daftar orang yang paling ditakuti dunia, terutama Amerika Serikat. Paham. Itu sebab dia takut. Amerika takut pada 2. Soekarno. Sobat Pinter Fan, pada era Soeharto, negara-negara di dunia sangat segan terhadapnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa Amerika Serikat sangat takut terhadap Soeharto. Dapat diketahui bahwa pada masa kepemimpinannya, Indonesia mempunyai struktur kenegaraan yang sangat baik. Kekuatan Indonesia saat itu merata di segala bidang, mulai dari ekonomi, politik, dan militer. Ketika itu, Indonesia termasuk negara yang sangat kuat dan paling seimbang. Dengan dominasi Soeharto ini, yang membuat Amerika tidak bisa berbuat apa-apa untuk melenyapkan Bapak Pembangunan yang satu ini. Bapak Pembangunan Soeharto. 3. Muhammad Hatta. Sobat Pinter Fan, Bapak Koperasi Indonesia ini sangat berpengaruh besar terhadap kebijakan yang diambil oleh Insinyur Soekarno pada saat itu. Ia sangat berani menolak adanya dominasi Amerika Serikat di Indonesia.
Dia percaya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia dan menjadi negara yang bisa mempunyai kemandirian yang kuat terhadap negara Oh. lain. Ia tetap menjadi orang yang disegani di dunia, meskipun pandangannya tidak sejalan lagi dengan Insinyur Soekarno. Dia anti betul dengan Amerika Serikat ya guys. 4. Prabowo Nah, ini yang Subianto. sekarang, Prabowo Subianto. Sobat Pinterfan, Prabowo Subianto yang sebelumnya tidak pernah duduk di kursi pemerintahan, tetapi ia mampu memimpin bangsa Indonesia selama 20 tahun dan menjadikan Indonesia negara yang besar, alias Wah. tidak pernah mau untuk berkompromi Dia dengan ini negara Kopassus asing Beni. jika itu dapat merugikan kedaulatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Oh. Selain itu, ia mempunyai cita-cita sama seperti Soekarno yang ingin membangun Indonesia secara mandiri dari segi ekonomi, politik, dan kebudayaan. Penentangnya terhadap ekonomi liberal dan kapitalis membuat Amerika sangat ketakutan. Walaupun pada Pilpres 2014 dan 2019, Prabowo kalah dalam perebutan kursi Presiden Republik Indonesia, beliau masih ditakuti oleh Amerika Serikat. Oh, masih takut Bahkan walau kalah. Amerika pernah terang-terangan menolak Prabowo sebagai presiden. Oh, tengok. Dia nih macam komando, Pak. Prabowo biasa dipanggil 08 atau Koslap. Koslap karena beliau adalah Danjen Kopassus yang ke-8. Oh. Prabowo memang berbeda dengan jenderal-jenderal lain. Jenderal. Dia mempunyai keistimewaan. Kita tahu dari fakta sejarah bahwa Prabowo Subianto adalah mantan menantu Pak Harto. Oh, menantu Pak Harto. Dan kita tahu Prabowo adalah perwira TNI yang paling cemerlang di zaman Pak Harto Oh. berkuasa. Prabowo memang berbeda dengan jenderal-jenderal lain. Dia mempunyai keistimewaan. Menarik. Prabowo dalam usia 46 tahun sudah berpangkat Letjen dengan jabatan Pangkostrat. Oh, legend. Tetapi bukan semua itu yang membuat Prabowo ditakuti oleh jenderal-jenderal lain. Prabowo ditakuti sebagian jenderal karena who knows too much. Oh, wih, dia who knows too much. Selain Who oleh know Amerika too Serikat, Prabowo ternyata salah satu jenderal yang ditakuti oleh para jenderal-jenderal lain. Oh, masa muda nih ya. Prabowo ditakuti sebagian jenderal karena he knows too He much, knows too much. atau dia tahu terlalu banyak tahu mengenai apa. Seperti yang admin rangkum, istilah he knows too much adalah sebagai berikut. Prabowo tahu terlalu banyak tentang 1. Siapa-siapa saja jenderal yang kekayaannya tidak wajar. Oh. 2. Tahu dari mana asalnya, siapa cukongnya. Prabowo tahu sisi kelam, catatan kejahatan, kelemahan, dosa-dosa, integritas para jenderal itu. 3. Prabowo tahu sejarah mereka. Oh, dia tahu guys. 4. Prabowo tahu jenderal mana yang benar-benar loyal pada negara. Oh. 5. Prabowo tahu jenderal mana penjual negara atau pengkhianat. Oh, oke. 6. Prabowo tahu jenderal mana yang jenderal salon, tidak pernah perang, penakut, dan pengecut. Banyak dia tahu kan? 7. Prabowo tahu siapa jenderal kacung mafia Cina. 8. Prabowo tahu siapa jenderal yang suka bocorkan dan jual informasi rahasia negara ke negara asing. Mesti banyak spy ini kan guys. 9. Prabowo tahu jenderal mana piaraan asing. 10. Prabowo tahu jenderal mana yang jadi backing mafia kayu, mafia tambang, mafia penyelundupan BBM bersubsidi, mafia pencurian ikan, dan seterusnya. 11. Prabowo tahu jenderal-jenderal pemilik tambang dan HPH ilegal. 12. Prabowo tahu jenderal-jenderal tukang cuci uang haram. 13. Prabowo tahu di mana uang tersebut disimpan. Sampai ke tahap itu guys. Dan yang ke-14, Prabowo tahu siapa jenderal-jenderal yang terlibat rekayasa penculikan, penghilangan,
pembunuhan 13 warga yang mendompleng operasi Timawar Oh, 1998. 98 punya case tuh. Bagaimana menurut Sobat Pinter Fan? Silahkan berkomentar di bawah video ini. Sobat Pinter Fan, jangan lupa untuk subscribe juga channel Militer Magazines. Oh. Oke guys, jadi itu tadi video berkaitan dengan empat pemimpin yang amat ditakuti oleh Amerika, yaitu Prabowo, Soekarno, Soeharto, dan Muhammad Hatta. Rupa-rupanya keempat pemimpin nih guys, dia mempunyai misi yang memang bertentangan dengan Amerika Serikat. Jadi kalau daripada Soekarno, dia ini memang jenis yang non-blok. Dia akan membuka mana-mana negara, tidak ada memihak mana-mana pihak. Kalau Soeharto, dia jenis bapak pembangunan. Dan Muhammad Hatta, dia ini ada sedikit berbeza dengan pandangan ataupun pembawaan Soeharto. Dan yang terakhir nih guys, Prabowo. Prabowo jenis yang begitu luar biasa guys. Kalau saya tengok daripada apa yang diulaskan, ada 14 perkara yang dia ketahui, mungkin lebih banyak lagi daripada itu. Dan salah satu yang menariknya di sini guys adalah dia ini bekas mantan anak Pak Harto rupanya ya. Anak Pak Harto ini artinya Soeharto ya guys. Itukah? Nanti tolong komen di bawah ya. Bermakna dia ini bekas anak pemimpin ya, sebelum ini. Dan yang menarik lagi bagi yang yang pemimpin ataupun menteri pertahanan sekarang nih, yang menariknya adalah dia ini adalah bekas seorang prajurit Kopassus guys. Dan juga pernah menyandang pernah menyandang sebagai general. Dan ini adalah alasan Pak Jokowi. Alasan Pak Jokowi meminta Prabowo Subianto menjabat posisi Menteri Pertahanannya, karena selama mengenal Prabowo, Jokowi percaya sosok tersebut mampu dengan segudang pengalaman untuk memperkuat pertahanan nasional. Artinya dia punya pengalaman sebelum ini kan, dia pernah menjabat sebagai general ya. Dan juga dia juga pernah berlatih ataupun dari bawah guys. Maka itu dia banyak mengetahui perkara-perkara yang 14 perkara yang disebutkan oleh Edwin tadi itu adalah perkara-perkara yang luar biasa dan dia boleh ketahui guys. Jadi kalau dikira daripada pengalamannya dan benda yang pernah dia buat, memang kalau komando guys, dia jenis-jenis yang perisikan guys. Jadi bila jenis yang merisik ini memang banyak perkara yang dia akan tahu. Begitu. Oke, menarik. Jadi guys, itulah guys daripada keempat pemimpin ini adalah pemimpin yang ditakuti oleh Amerika. Inilah alasannya guys. Jadi memang terbaiklah guys pemimpin ini. So itu saja untuk kali ini. Saya minta maaf kalau ada perkara-perkara yang saya katakan itu ada yang tersalah, mohon dimaafkan. Oke, itu saja daripada saya. Salam serumpun, salam silaturahim, salam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video akan datang.